Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Kenzo Floris. Pada kali ini kami akan patroli tanaman hias atau mengeceki tanaman hias. Karena pada saat musim hujan tanaman hias gampang atau mudah terserang bakteri. Karena apa? Karena saat musim hujan kelembapan tinggi, bakteri sangat cepat berkembang biak. Kita akan ceki satu persatu tanaman hias, terutama aglonema yang gampang terserang bakteri saat musim hujan. Kita ceki satu persatu tanaman hias kita. Oh, yang ini masih aman. Ini Big Papa, Striptease, dan Andini. Kita ceki satu persatu secara visual apakah tanaman kita terserang jamur atau bakteri. Ya, yang ini masih aman, masih sehat. Kita ceki satu persatu dengan teliti. Ya, masih aman. Saat musim hujan ya sesering kali minimal 1 hari lah kita ceki tanaman hias kita. Masih aman ya. Kalau ini tanaman hias dalam karantina. Nah, yang ini Striptease dari dulu emang udah kering daunnya. Kita lihat. Nah, ini Striptease emang kering sudah dari dulu. Kita cek yang lain. Yang itu Adelia. Itu dot white. Nah, kelihatan situ dot white ada satu daun yang lonyot. Kita harus ambil untuk pengecekan lebih lanjut lagi. Nah, di sini terlihat daunnya tumbang ya, lonyot. Aglonema dot white. Nah, kita akan cek, sepertinya terserang bakteri. Kita akan bongkar media untuk mengecek akar dan batang bagian dalam. Nah, seperti ini daun yang lonyot basah atau busuk basah. Biasanya kalau seperti ini terserang bakteri ya. Tanda-tanda ada masalah pada akar atau batang. Kalau pengalaman saya sih kalau sudah begini rata-rata sudah kena spot merah batangnya. Kita harus cek untuk lebih tahu pastinya. Kita bongkar medianya. Kita akan bongkar media untuk mengetahui atau cek bagian akar dan bagian batang bagian dalam. Nah, pelan-pelan saja bongkarnya, takut patah akar yang masih sehat. Nah, ini terlihat akar lonyot ya. Akar lonyot, beberapa lonyot. Kita harus mengeceki bagian batang, kita bersihkan, dan untuk mengetahui lebih jelasnya kita akan potong sedikit bagian bawah, bagian paling bawah batang. Apakah terserang spot merah? Nah, kita akan potong bagian paling bawahnya sedikit dulu ya, untuk memastikan apakah sudah terkena spot merah atau belum. Potong menggunakan pisau yang tajam ya. Nah, terlihat ini sudah terlihat spot merah. Ini sudah positif terkena spot merah. Lihat nih, spot merahnya lumayan banyak ya, ada beberapa titik. Nah, kita akan potong lagi batangnya sampai spot merahnya tidak ada. Kita potong lagi ya. Kita potong 2 ruas karena ini titik-titik atau spot merahnya banyak. Kita potong 2 ruas.
kita cek. Nah, masih ada di batang utama, masih ada spot merahnya. Maka kita harus potong lagi sampai benar-benar tidak ada spot merah, walaupun itu 1 titik atau sebesar jarum. Harus benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih itu akan menjalar dan akan tidak terselamatkan nanti aglo kita. Nah, ini sudah mulai bersih, tapi kelihatannya masih ada sih. Untuk memastikan kita cek lagi aja nih, kita cek lagi, kita korek-korek apakah masih ada spot merahnya. Kita korek apakah masih ada. Nah, terlihat masih ada 1 titik spot merah. Maka dari itu kita harus memotongnya lagi. Kita harus memastikan benar-benar bersih batangnya dari spot merah walaupun 1 titik. Nah, kalau yang ini sudah putih, tidak ada lagi spot merah. Nah, ternyata sudah sampai di sini saja menjalarnya spot merahnya itu. Pastikan lagi ya, sudah benar-benar bersih, sudah tidak ada spot merah lagi. Selanjutnya kita akan merendam batang aglo ini di dalam larutan fungisida dan bakterisida. Nah, selama perendaman ini kurang lebih minimal, kalau pengalaman pribadi saya itu 1 jam ya, 1 jam sampai setengah hari. Nah, kita siapkan dulu larutan fungisida ini dan bakterisida ya. Saya pakai Nordox. Ini fungisida dan bakterisida sudah komplit jadi satu. Untuk petunjuk pemakaiannya sudah ada di labelnya sih. Nah, kurang lebih 3-6 gram untuk 1 liter air. Kita kira-kira saja. Perendamannya itu yang seperti tadi saya bilang, minimal 1 jam. Itu dari pengalaman pribadi saya. Kadang kalau sudah parah, saya itu lebih dari setengah hari, minimal setengah hari lah untuk merendam aglonema. Kita aduk sampai rata, baru kita rendam aglo kita. Kita basahi semua batangnya ya, dan juga daunnya kita basahi sampai terkena larutan bakterisida dan fungisida ini. Nah, setelah itu kita rendam, kita biarkan minimal 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, kita akan mengolesi bagian terluka atau bagian sayatan dari aglonema dengan Nordox tadi ya, dengan bakterisida dan fungisida. Kita tutup lukanya agar tidak terpapar oleh bakteri, tidak mudah terserang bakteri. Kita olesi. Nah, jika sudah, kita keringkan atau kita tunggu sampai kering, kurang lebih 10-15 menit. Sambil menunggu kering, kita siapkan floral foam ya. Floral foam ini untuk nantinya sebagai media yang ditancapkan aglonema nanti. Jika tidak punya floral foam ya tidak masalah, langsung ditanam aja. Sebelum memasang floral foam, kita basahi dulu floral foam kita dengan larutan Nordox tadi ya. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini. Nah, kita akan tancapkan batang aglonema pada floral foam, jangan sampai tembus, ditahan bagian bawah atau belakang. Kita dorong jangan sampai tembus, dikira-kira aja. Dan terasa nanti kalau hampir tembus itu terasa biasanya. Kalau udah terasa hampir tembus, kita stop. Nah, sudah selesai, sudah kuat ya, tidak goyang lagi. Nah, kalau sudah begini, sudah siap ditanam di media tanam.
Nah, sebelum menanam, seperti biasa pada bagian pot kita kasih arangnya atau bongkahan styrofoam agar air tidak mengendang pada bagian dasar pot. Nah, untuk bekas media tanam jangan dipakai dulu, bekas media tanam yang tadi. Kita pakai media tanam yang baru, yang steril ya. Ini saya pakai daun bambu yang sudah difermentasi. Nah, kita tanam seperti biasanya, seperti menanam biasanya. Kita kira-kira saja dulu seberapa dalamnya. Kalau masih kurang, kita tambahi dasarnya. Kalau dirasa sudah cukup, kita tanam seperti biasa. Kita tambahi media tanam. Kita kasih media tanam sampai full. Kemudian kita tekan pada bagian samping agar media tanam rapat dan aglonema tidak mudah goyah ya. Seperti biasa, seperti menanam pada biasanya. Nah, untuk nanti setelah selesai kita akan menyiram dengan sisa air rendaman tadi, yaitu air Nordox tadi, air fungisida dan bakterisida. Setelah itu kita akan tempatkan pada tempat yang teduh, tidak di bawah sinar matahari langsung, atau juga bisa sih disungkup, atau biasanya itu agar tidak cepat layu kita sungkup dan untuk mempercepat pertumbuhan akar. Kalau tidak disungkup tidak apa-apa, asalkan ditempatkan di tempat yang teduh. Rekomendasi saya sih disungkup. Nah, seperti ini. Kita siram dengan sisa air rendaman tadi. Siram seperti biasa. Biasanya sih kalau pengalaman pribadi saya, kalau sudah disungkup cukup penyiraman pada saat pertama saja. Nanti kalau sudah sekitar 1 bulan baru saya buka, minimal 3 minggu lah buka. Lihat media tanamnya, jika masih lembab tidak usah disiram, jika sudah kering baru disiram. Nah, seperti ini. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.